Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dengan pujinya, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan diri kita, dari segala kesalahan diri kita. Kita mohon ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan, atas segala kelalaian yang telah kita lakukan. Salat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah ilahiyah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita mohon maaf sebelumnya, saya beberapa pekan lalu ada beberapa kegiatan di luar kota sehingga tidak bisa menyelesaikan kajian kita, tadabbur kita terhadap surat Abasa ya. Alhamdulillah ada Dr. Hari ya yang telah mengisi dengan kajian tematik psikologi Islam ya. Sangat membantu, sangat berguna buat kita semua, di mana nilai-nilai keagamaan dicoba untuk diterapkan di dalam parenting gitu ya. Dan ini sangat penting sekali saat ini, di mana pembentukan jiwa seseorang, pembentukan pertumbuhan seseorang itu dibentuk oleh orang tua dan yang mendidiknya sekitarnya gitu kan. Bahwa ayu haumidanihi ayu nasirunihi ayu majisanihi, seperti itu. Karena banyak sekali saat ini orang-orang atau manusia-manusia yang nggak tahu arah, kehilangan jati diri termasuk ketika mereka menghadapi permasalahan kehidupan. Dan salah satu permasalahan yang didapatkan adalah tidak tahu jati diri, tidak tahu hendak kemana, untuk apa hidup ini gitu kan. Sehingga pencarian kehidupan itu adalah suatu yang sangat diperlukan saat ini ya. Di tengah-tengah kecanggihan informasi ya, digital dan sebagainya, ada artificial intelligence yang begitu mudah kita mencari jawaban terhadap pertanyaan ya. Di saat itu pula manusia ini menemukan kebingungan ya, karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesungguhnya yang sesuai dengan fitrah manusia ya, sehingga terjadilah kebuntuan-kebuntuan, terjadilah kebingungan-kebingungan ya, karena mereka bertumpu kepada ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul ya, menurunkan wahyunya kepada manusia supaya manusia mendapatkan hidayah, supaya manusia mendapat petunjuk kehidupannya. Nih, jalan manusia diciptakan itu di sini. Untuk apa? Gitu kan? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Abasa ini ya Allah Subhanahu wa taala sama ya, setelah di ayat 1 sampai 16 itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya, atau memberikan ini terkait dengan bahwa Al-Quran, hidayah ini adalah milik semua orang. Al-Quran ini milik tidak hanya bagi orang-orang tertentu ya. Kalau kita
lihat di dalam bahasa itu bukan milik elit ya, segolongan manusia saja, tetapi hak semua orang, hak seluruh manusia. Nah, dengan digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ibnu Umi Maktum ya, seorang buta ya yang di tengah-tengah para elit Quraisy ya, para pembesar Quraisy. Justru di situ Allah SWT memuliakan Ibnu Umi Maktum daripada yang lainnya. Kenapa? Karena Ibnu Umi Maktum adalah orang yang dia beriman dan berharap ya, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan elit itu merasa cukup dengan apa yang telah mereka dapatkan. Merasa cukup dengan apa yang mereka jalankan selama ini, di mana ketika Al-Quran datang, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran, mereka merasa cukup. Amma man istagna fa antalahu talaha wa ma alaika alla yazakka. Allah SWT. Adapun orang-orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, yang menjadi sandaran hidup saat itu, ya, kamu malah melayaninya dan tidak ada kewajiban untukmu untuk membersihkan mereka dari kemusyrikan. Wa ma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha wa ma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha wa ma tasadda. Ya. Jadi adapun orang yang datang kepadamu kemudian dia merasa takut dan berharap kepada Allah ya, bahkan kau berpaling gitu kan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana dulu di mana Rasulullah SAW berharap para pembesar Quraisy itu masuk Islam, menerima ajakannya gitu kan. Dan ada kesempatan untuk menyampaikan diskusi, menyampaikan firman Allah SWT pada mereka. Nah mereka lalu di saat itu datang Ibnu Maktum yang justru sangat hirs ya, sangat semangat dan sangat membutuhkan pada Al-Quran. Yang bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Nah selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ke-17 gitu ya, Qutilal insanu ma'akfaroh. Ya, telah dibahas sebelumnya ya. Ini Qutilal insanu ma'akfaroh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini menggambarkan bagaimana kutukan ya, binasalah orang yang kufur, ma'akfarah, orang yang kufur. Min ayyi syai'in khalaqah, ya, dari apa Allah telah menciptakannya gitu kan. Jadi Allah SWT mengingatkan tentang penciptaan manusia. Qutilal insanu ma'akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Beberapa riwayat ya termasuk yang dikutip oleh Ibnu Katsir dengan beberapa penafsir yang lainnya ya, bahwa Qutilal insanu ma'akfaroh itu adalah kejadian ketika yang ditujukan kepada mantu Nabi ya. Jadi waktu itu ada salah seorang mantu Nabi yang tiada lain adalah anak dari Abu Lahab ya, Utbah bin Abi Lahab ya. Jadi Utbah bin Abi Lahab itu adalah salah seorang mantu Nabi ya. Dia adalah suami dari putri Nabi ya. Yang waktu itu Utbah ya, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa itu Abu Lahab memprovokasi Utbah ya, memprovokasi Utbah untuk menolak Nabi ya. Nah ini satu ketika Utbah menemui Nabi SAW, kemudian kata Utbah bahwa saya beriman terhadap apa yang telah diturun kepada engkau gitu kan, kecuali hanya surat An-Najm. Jadi wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Jadi surat An-Najm. Nah ini dari situ turun ayat ini, Qutilal insanu ma'akfarah.
Kemudian saat itu Utbah memaki-maki, ya Utbah mengingkari, selain mengingkari surat An-Najm itu, sampai Utbah berkata-kata yang kasar, kemudian sampai meludahi muka Rasulullah SAW. Nah, di satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW sampai menyuruh, ya, ataupun ini untuk menceraikan Utbah, ya. Jadi Utbah bercerai dengan putrinya, kalau nggak salah Ruqayyah, ya, istri apa putri Nabi SAW yang dinikahi oleh Utbah ketika sebelum datang Islam, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, ayat ini kaitan dengan itu. Kutilal insanu ma'akfaroh. Ya, binasalah orang yang kufur. Termasuk kalau kita lihat dari kejadian ini, dari kejadian Utbah itu, kategori kufur adalah tidak, kalau ada orang yang mengingkari sebagian ayat-ayat Allah itu kufur juga. Jadi kalau Utbah itu mengingkari surat An-Najm, maka di sini dikatakan kutilal insanu ma'akfaroh. Ya, terbinasalah manusia, ya, terhadap ke atas apa kekafirannya. Jadi kalau ada orang yang kita dapatkan mengingkari atau mengkufuri salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya itu termasuk kategori kufur, kafir. Jadi kita sudah selayaknya ataupun kita mengimani Al-Qur'an itu harus mengimani semuanya, ya. Tidak beriman pada sebagian lalu kufur pada sebagian yang lainnya. Ini kan ada, ya, ada di dalam satu keterangan ini dikatakan atau di ayat lain disebutkan bahwa termasuk orang-orang terdahulu itu ada yang beriman, ya, na'budu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Jadi kami mengimani sebagian dan kami kufur sebagian. Atau yang seperti dinegosiasikan oleh orang-orang Quraisy saat itu kepada Nabi Muhammad SAW, di mana mereka akan beriman pada pagi hari, lalu mereka kufur di sore hari. Atau beriman pada sebagian atau kufur pada sebagian yang lainnya. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Jadi kalau keimanan kepada Al-Quran ini, ya, keyakinan kebenaran Al-Quran ini, maka keyakinan itu harus semuanya, gitu kan. Semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi contoh seumpama ada orang yang mengingkari tentang kewajiban menutup aurat bagi perempuan. Kan ada di surat An-Nur, ya, kemudian di surat apa itu tentang kewajiban menutup aurat perempuan. Ada yang mengingkarinya, gitu. Atau sekarang ada golongan yang dia belum menerima kewajiban sholat, ya, gara-gara pemahaman masalah bahwa saat ini masih fase makiyah. Nah, itu walaupun ini memang beda pandangan, tetapi ketika di situ diyakinkan tentang ayat-ayat firman tentang perintah sholat, ya, maka itu adalah sebagian, ya. Maka di sini walaupun ini bagian pada kaum muslimin dan keyakinannya bahwa itu adalah masih fase-fase makiyah, maka itu tidak dibenarkan juga, gitu. Karena Al-Quran ini telah turun secara utuh, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Nah, ini maka harus diimani secara utuh juga, bukan apa yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Itu jangan diimani sebagian lalu dikufuri sebagian. Nah, ini jadi karena ada orang-orang yang termasuk agnostik, ya. Jadi ya, sudahlah kami hanya mengimani hal-hal kaitan dengan perbuatan batin saja, gitu kan, keyakinan saja dalam kaitan dengan spiritual saja keyakinan, tapi tidak pada amalan-amalan, ya, tidak ibadah, tidak sholat, tidak zakat, tidak yang lainnya, gitu kan. Ya cukup keyakinan saja. Nah, ini sering muncul, ya, pandangan-pandangan seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita berkaca daripada kejadian turun surat ayat 17 dari
surat Abasa ini, ya, di mana Utbah bin Abi Lahab itu mantu Nabi sebelumnya itu mengimani, mengatakan bahwa saya beriman terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada engkau, tetap kecuali surat An-Najm. Ini karena surat Abasa itu turun ya setelah surat An-Najm. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kutilal insanu ma'akfara. Binasalah orang yang telah kafir. Nah, tentunya ayat ini juga tidak hanya kaitan dengan Utbah, tetapi kaitan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, ya, orang yang menolak ajakan Rasulullah SAW kepada tauhid, ajakan kepada keimanan terhadap hari akhir dan sebagainya. Nah, ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, biqutilal insanu ma'akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Diingatkan dari apa engkau diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari nutfah, ya, khalaqahu, dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, faqaddarahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan, ya, takdirnya itu. Summa sabila yasara, kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya. Ya, memudahkan jalan, baik itu ketika proses penciptaan di dalam perut, di dalam rahim, di mana Allah Subhanahu memelihara manusia di dalam proses penciptaan ketika di kandungan ibu, sampai ketika proses melahirkan, ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya. Summa sabila yassara. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan juga ketika proses pertumbuhannya. Nah, siapa yang telah memudahkan itu semua, gitu kan? Yang menjaga proses penciptaan, proses pertumbuhan manusia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita kan ada ibunya, gitu kan. Yang kan ada orang tuanya. Apakah 100%, apakah manusia ataupun seorang ibu itu 100% memonitoring, ya, seluruh pertumbuhan kehidupan manusia? Tentunya tidak, ya, jauh. Ya, karena keterbatasan. Seorang ibu ada lelah, ada ngantuk, ada keperluan lainnya, ya. Orang tua juga sama. Tidak bisa mengontrol seluruhnya kepada pertumbuhan seorang bayi, ya. Apalagi ketika dalam janin, ketika dalam rahim, itu kan tidak ada yang kontrol yang sampai sepenuhnya, ya, terhadap pertumbuhan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala summa sabila yassara, jalan kehidupannya Allah mudahkan, ya. Sampai ketika dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai seluruhnya kehidupannya itu Allah Subhanahu mudahkan. Summa sabila yassara summa matahu fa'akbaru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya, kemudian menguburkannya. Summa idza syaa ansara. Kemudian Allah kehendaki, Allah akan membangkitkan kembali, ya. Summa idza syaa ansara. Nah, ini perjalanan hidup ini Allah Subhanahu ingatkan, gitu kan, bahwa kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, kemudian Allah Subhanahu yang menentukan takdirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kehidupannya, kemudian Allah Subhanahu mematikan serta menguburnya, kemudian nanti akan dibangkitkan kembali. Nah, ini proses informasi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bahwa manusia itu akan hidup, kemudian akan mati dan akan dibangkitkan kembali untuk dimintakan pertanggungjawaban atas kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sekaligus di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang dirinya sendiri, tentang diri dan untuk apa diciptakan, untuk apa dia hidup di dunia ini. Jadi kalau orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia dibangkitkan lalu dia ketemu dengan siapa? Kepada siapa dia minta perlindungan ketika dibangkitkan? Tsumma idza syaa ansara. Kemudian Allah SWT membangkitkan. Nah, dengan informasi bahwa manusia akan dibangkitkan, tentunya ini adalah satu peringatan, ya, kepada manusia bahwa nantinya setiap amal perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan
pencipta, di hadapan zat yang mengurus manusia, di hadapan zat yang menentukan takdir manusia. Ya. Diminta pertanggungjawaban bahwa semua hidupnya itu akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah SWT. Ya. Nah, ketika manusia kufur, ketika manusia mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa yang akan dia sampaikan nanti di hadapan yang menciptakan ini, gitu kan? Ini Allah SWT memberikan informasi terkait kehidupan manusia terhadap orang-orang kafir, yang makanya di sini di ayat 17 itu kutilal insanu ma'akfarah, binasalah manusia yang atas apa yang mereka atas kekafirannya, ya, atas pengingkarannya. Jadi summa idza syaa ansara kalla lamma yaqdima amara, sesungguhnya manusia itu belum menunaikan kalla lamma yaqdima amara, sekali-kali jangan demikian, karena manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Nah, menurut sebagian lagi, ya, mufasir menafsirkan bahwa kalla lamma yaqdima amara itu adalah kaitan dengan fase, bahwa sesungguhnya Allah belum, bahwa sesungguhnya kehidupan ini, ya, belum sampai sepenuhnya, belum sampai seperti apa yang telah Allah perintahkan. Itu nanti apa? Sampai dibangkitkannya di padang mahsyar nanti, ya. Sampai dibangkitkannya kuburan-kuburan, sampai dikeluarkannya apa yang ada dikandung di dalam kuburan. Ini kalla lamma yaqdima amara. Tapi yang lebih ini lagi adalah bahwa ayat ini mengatakan bahwa tidaklah demikian, sesungguhnya manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini jadi ketika manusia tidak bisa melaksanakan, ya, kewajiban-kewajibannya, maka ini diperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala akan siksa, ya, akan permohonan atau permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan berupa syariat-syariatnya, ya, berupa kewajiban-kewajiban yang ditentukan kepada manusia. Ini. Sesungguhnya ini adalah panduan, ya, artinya ketika dalam manusia itu kehilangan arahnya, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahwa manusia itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sisi lain, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan bahwa Allah lah tempat bergantung, bahwa Allah lah, kepada Allah lah beribadah, hendaklah manusia menyembah, hendaklah kepada Allah lah manusia menyerahkan dirinya. Jadi hidupnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Selain tadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa atas dirinya, kemudian bahwa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap kehidupan yang telah diberikan pada manusia itu. Nah, ini cukup penting, ya. Artinya adalah bukan cukup penting lagi, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, menentukan arah hidup, menentukan pijakan hidup. Ya. Jadi ketika kalau Nabi Ibrahim menggambarkan, ya, dengan proses-proses ketika menjadikan matahari sebagai Tuhan, gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim melihat bahwa matahari juga ada redupnya, gitu kan. Kemudian bintang juga sama, bulan juga sama. Sebenarnya bukan Nabi Ibrahim tidak beriman, tetapi itu memberikan satu pembelajaran. Memberikan tuh kan, kalau kita ke matahari begini, ke bulan begini. Dan nyalinya, termasuk kalau kita gambarkan lagi, kalau kita hidup ini untuk harta, maka akan harta itu akan habis, harta itu akan ditinggalkan. Kalau kita hidup ini untuk yang lainnya, ya, untuk seorang tokoh, kalau kita lihat bagaimana dulu di Jepang, ya, sampai harakiri dan sebagainya untuk kaisar, gitu kan.
Ya, kaisar itu manusia juga, gitu kan. Atau yang lainnya, ya. Atau karena profesionalisme, ya. Kalau saat ini tuh bagaimana dia menunjukkan performa kerja gitu kan, prestasi, tapi prestasi itu untuk apa dan tujuan utamanya apa, sehingga sampai dia mati-matian memperjuangkan itu gitu kan. Ya, akhirnya tidak sesuai dengan fitrah gitu kan. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh hidupnya sebenarnya. Yang terjadi adalah bunuh diri, dan terjadi adalah ketidakpuasan dan sebagainya. Demikian juga ketika orang-orang mengejar harta ya, tanpa ada di balik itu untuk apa gitu kan. Hanya kepada harta saja, artinya agamanya itu dunia gitu, agamanya itu adalah cuan gitu. Jadi dia mengorbankan segala hal, kemudian baik itu waktu, diri, dan sebagainya untuk mendapatkan harta. Ya, jadi dia apa saja untuk mendapatkan harta. Maka yang terjadi adalah ketidakpuasan, dan ketika sudah didapatkan adalah dia terus merasa tidak cukup, yang akhirnya dia mati. Kalaupun dia seumpama mendapatkannya, pada akhirnya akan ditinggalkan dan selanjutnya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menginikan ya kepada manusia tentang ini, tentang bagaimana nanti kamu akan mati dan akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap kehidupan yang telah kamu lalui di alam dunia ini. Itu. Ini adalah satu poin kehidupan ya. Dasar kehidupan di mana kita hidup itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak memperhitungkan, tidak mempedulikan terhadap kehidupan dunia. Justru dunia ini adalah sarana untuk mendapatkan kebaikan. Makanya kita mendapatkan bahwa kebaikan-kebaikan itu tidak banyak jalannya, termasuk dengan harta, termasuk dengan tenaga, dan yang lainnya ya dalam kehidupan ini, gitu kan. Tidak melulu dengan ibadah mahdoh saja, tetapi bisa dengan yang lainnya. Karena itu adalah fitrah juga. Tetapi di balik itu semua adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah SWT, dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Makanya di dalam salah satu doa dari Umar kalau nggak salah, ya Allahumma ja'alhu fi aidina la fi qulubina. Jadi jadikanlah harta atau dunia ini ada di tangan-tangan kami atau di tangan saya, tetapi tidak di dalam hati. Jadi dunia itu kita atur, ya. Kita yang mengatur, bukan kita atau bukan manusia yang diatur oleh kehidupan dunia, tapi kita yang mengaturnya. Nah, ketika kita mendapatkannya, maka kita mendapatkannya untuk membantu orang, bagaimana kita supaya bisa bersedekah, bagaimana kita bisa hidup nyaman beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi seperti Utsman bin Affan itu, kalau kita kalkulasi ya kekayaannya itu termasuk orang yang terkaya di dunia ini gitu kan. Ya kalau kita hitung yang sebagian saja gitu kan dari harta Utsman itu, termasuk yang diwakafkan di Bi'ru Maunah ya, sumur yang saat ini diwakafkan dan sudah menjadi aset yang sangat luar biasa ya. Terus berkembang itu baru dari pembelian satu sumur saat itu gitu kan. Nah, belum yang dikorbankan ataupun bagaimana pengorbanan, bagaimana infak dan sedekahnya Utsman bin Affan untuk peperangan saat itu, perjuangan dakwah dan lain sebagainya. Artinya Utsman bin Affan adalah seorang yang kaya, dia seorang pedagang ya,
Tapi dari kekayaan itu Utsman bin Affan menjadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikannya. Nah ini yang Allah Subhanahu wa taala menentukan arah kehidupan manusia. Kenapa sampai demikian gitu kan? Kenapa sampai orang itu berkorban untuk dengan hartanya, dengan jiwanya? Karena yakin tentang apa yang Allah janjikan. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bahwa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebaikan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah harapkan pengabdian manusia kepada Allah dengan bentuk harta dan sebagainya. Jadi tidak membuat dia stres, tidak membuat dia frustasi karena dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun bisa jadi gitu kan permasalahan itu muncul, bukan bisa jadi lagi apalagi karena kehidupan itu penuh dengan dilema dan problema ya. Maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, khudu ya, merendah diri dengan berdoa ya. Merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah terhadap apa takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yaitu itu adalah orang yang beriman dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan tentang hari akhir nanti, keyakinan bahwa nanti kita akan dibangkitkan kembali, akan dipertanggungjawabkan. Maka sikap kepasrahan, ya, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah simat ataupun ciri dan karakter orang yang beriman ya. Orang yang menunjukkan diri, orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin atas apa yang Allah janjikan, yakin atas apa yang Allah Subhanahu wa taala informasikan ya tentang kehidupan ini dan kehidupan nanti. Ini di sini ya Allah Subhanahu wa taala summa idza syaa'a ansarah ya kalla lamma yaqdima amara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan manusia, akan memintakan pertanggungjawaban bahwa nanti sebagaimana di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala akan menghisab semua manusia. Maka ayat selanjutnya, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanan. Coba perhatikan makanan. Fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Hendaklah manusia itu memperhatikan terhadap makanannya ya, ila ta'ami ya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan air dari langit. Sababnal ma'a sabba. Yang telah mencurahkan air dari langit. Nah, sekarang musim penghujan ya. Jadi bagian daripada proses Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Anna sababna al-ma'a sabba, sesungguhnya Allah telah kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, yakni hujan ya, yang diturunkan dari langit. Summa saqaqnal arda saqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tempatkan air itu dalam bumi dan masuk melalui celah-celahnya, kemudian meresap ke dalam biji-bijian yang telah disimpan di dalam tanah, maka tumbuhlah biji-bijian itu menjadi tumbuhan yang muncul di permukaan bumi, lalu meninggi. Ya. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur, ya, habba, ya. Inab itu biji-bijian, itu hab itu biji-bijian, kemudian inab itu anggur, wa qadba dan sayuran. Nah, di sini Allah Subhanahu menyuruh kepada manusia untuk memperhatikan makanan. Jadi kalau kita lihat di sini ada makanan pokok ya. Makanan pokok kita biji-bijian ya. Beras kan termasuk biji-bijian.
beras, kalau di Indonesia ya padi, kemudian dan biji-bijian yang lain. Fa'ambatna, dengan air itu Allah SWT belah bumi dan dengan sebaiknya kemudian menumbuhkan biji-bijian. Kemudian inaban wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Nah, ini al-hab itu adalah biji-bijian, kemudian inab itu anggur, kemudian qadba itu adalah sayur-sayuran ya, yang dimakan mentah-mentah gitu kan. Untuk ini kan nutrisi buat manusia ya, makanan. Ini kalau memerintahkan kita untuk memperhatikan itu gitu kan. Kita mungkin agak panjang ya kalau kita memperhatikan prosesnya, karena kita kan tinggal makan ya, buah-buahan tinggal beli ke patori gitu kan, prosesnya tidak memperhatikan gitu kan ya. Jadi ya kita seolah-olah ya udah tinggal beli aja gitu kan, tinggal di kilo beli pesek gitu kan, dimakan atau diproses dari situ dimasak ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau di ayat selanjutnya wa zaitunan, dan zaitun itu kan, buah zaitun. Ya, buah zaitun cukup dikenal ya di. Nah, kalau kita lihat fungsi daripada buah zaitun itu kan apa ya? Untuk dijadikan sebagai alat minyak yang memasak gitu kan. Jadi ya, di sini Rasulullah sampai ke proses-proses itu begitu. Jadi kalau kita beli sayuran, kemudian kita beli makanan mentah, kemudian kita masak, lalu kita masaknya dengan minyak. Nah, di sini Rasulullah memperhatikan sampai kesalahan. Termasuk buah zaitunan, ya, termasuk zaitun mana halal, buah kurma. Jadi yang mana nahal itu, buah kurma itu dimakan ya, bisa yang sudah matang, kemudian yang masih gumading gitu kan, atau bisa disale gitu ya. Dan berbagai banyak olahan-olahan yang bersumber dari kurma. Sekarang tuh ada jus kurma ya, dan banyak. Jadi itu kalau kita lihat itu sudah makanannya sudah bentuk kemasan, tetapi kita suka lupa ya, kemasan bahwa bahan-bahannya itu berawal dari alam. Bahan-bahannya ada proses-proses penciptaan. Ya, siapa yang proses itu? Jadi yang nuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nah ini. Jadi anna sababnal ma'a sabba summa saqafnal arda saqqa. Kami telah mencurahkan air ya, air hujan, kemudian membelah bumi, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, biji-bijian, kemudian inab ya, anggur, kemudian godba sayuran, zaitun ya, kemudian warnahla. Kemudian apa nahal itu kurma ya, wahada ikogulba, dan kebun-kebun yang lebat ya. Jadi itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fakihatan wa abba. Nah, ini apa namanya, dan buah-buahan fakihah. Jadi fakihah itu ada buah-buahan ya, bedanya fakihah di atas juga disebutkan juga ya buah-buahan. Jadi ada anggur, sayur-sayuran, kemudian apa namanya, itu kan sama dengan kategori anggur, masuk kategori buah-buahan belum? Nah, itu ya. Kemudian di sini Allah SWT di ayat selanjutnya itu ada bahasa fakihah ya. Nah, jadi kalau fakihah itu adalah buah-buahan yang dimana kita santapnya itu untuk bersenang-senang. Gitu. Jadi artinya bukan makanan pokok, bukan makanan yang ini, tetapi untuk bersenang-senang gitu ya. Fakihah. Wa'ab gitu kan. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa fakihah itu adalah buah-buah yang dimakan dalam keadaan segar.
Nah gitu. Jadi itu ya banyak ya buah-buahan yang dimakan dalam keadaan segar gitu. Jadi dia matang kemudian segar gitu kan, dalam keadaan segar. Kemudian kalau abba itu artinya adalah tumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Nah, menurut riwayat itu bersumber disebutkan bahwa itu adalah rerumputan untuk hewan ternak. Jadi wafaqihatan wa abba. Nah, Umar bin Khattab sama ya di dalam satu riwayat, apa itu ab? Nah, Umar bin Khattab mendapatkan jawaban dari orang Arab Baduy ya. Jadi apa namanya orang ditanya, jadi karena di Arab itu kan di Mekah itu tumbuh-tumbuhan itu kan jarang ya, artinya yang kategori ab itu kalau kita lihat di channel YouTube ya, di tumbuh-tumbuhan yang untuk binatang itu kan hanya muncul di tebing-tebing, di lembah-lembah gitu kan, yang mana kalau pengembala kambing itu membawa gembalanya itu masuk ke lembah, artinya ada di kampung-kampung gitu. Jadi sampai Umar di satu riwayat tuh, apa itu ab itu? Jadi wahada iko buah-buahan wa ab. Apa buah ab itu? Nah itu oleh dijawab oleh orang Arab kampung gitu kan, orang Arab Baduy, bahwa ab itu adalah rerumputan yang dimakan oleh apa namanya, oleh ternak gitu. Jadi ya kalau di sana itu kan kayak di Gunung Uhud ya, atau di gunung-gunung itu, di situ ternak-ternak makan gitu kan, dan makannya itu tidak seperti kita ya, padang rumput yang banyak gitu kan, itu lumut, siga lumut gitu. Lumut-lumut yang ada di dalam batu lalu dimakan. Itu subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menyiapkan apa bahan makanan ya, bahan makanan buat makhluk hidup. Nah, Allah memberikan, kalau kita perhatikan channel-channel ataupun kehidupan alam ya, di alam bebas ya, Allah SWT sangat menjaga ya, di mana di tengah padang kayak di savana Eropa ya, di padang di apa itu, Allah SWT menjaga hewan gitu kan, hewan-hewan yang ada di dalam apa alam liar itu gitu kan, di tengah-tengah ekosistem ada pemburu, ada pemangsa ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana sebenarnya, termasuk ketika proses-proses melahirkan ya, kadang-kadang kan kita melihat jerapah mau melahirkan, di bawahnya ya singa gitu, sudah dikelilingi singa, atau apa wildebeest apa kerbau-kerbau liar, kemudian itu mereka bagaimana SWT dijaga, menjadikan satu ekosistem kehidupan sehingga berlangsung baik gitu kan. Atau kita bagaimana beruang gitu kan di padang, di apa di padang apa di es ya gitu, di kutub, bagaimana dia mendapatkan makanan itu kan sampai berbulan-bulan mereka mencari makanan. Lalu bagaimana untuk anak-anaknya? Atau tadi ya kambing-kambing yang ada di kawasan-kawasan yang tandus gitu kan, yang hidup di tebing-tebing, kalau kita lihat ya, di tebing-tebing batu, di situ mereka dapat makanan gitu. Jadi subhanallah ya, Allah SWT menyiapkan itu semua untuk makhluk-makhluknya. Ya tentu termasuk manusia gitu kan, manusia apa namanya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan. Nyamata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kesenangan kalian. Mata'an lakum wa li'an'amikum, dan untuk ternak-ternak kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu detail ya, supaya manusia tidak lupa, supaya manusia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
Di balik itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semua dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan semua kebutuhan. Ya. Dari ayat ke ayat 24 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memperhatikan terhadap pangan, terhadap pangan ini, makanan. Ya. Jadi di ayat 32-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah mata'an lakum wa li an'amikum. Itu adalah untuk kesenangan kalian, ya. Wa li an'amikum, dan untuk ternak-ternak atau binatang-binatang ternak kalian. Nah itu. Jadi subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan apa manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tadi ya mengingatkan manusia tentang proses penciptaannya, proses kehidupannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi manusia tentang makanannya, di mana makanan itu adalah sumber kehidupan juga. Ya, tanpa makanan manusia tidak akan tumbuh, tidak akan hidup. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan itu semua dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala melalui hujan, kemudian menyuburkan tanah, menumbuhkan biji-bijian, kemudian menumbuhkan buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk rerumputan untuk binatang-binatang ternak. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mana ternak itu sendiri nantinya untuk makanan manusia juga, ya, daging dan sebagainya. Ya, belum lagi kita lihat apa yang ada di air, ya, laut, ikan-ikan dan lain sebagainya. Itu makanan yang sangat berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan buat kita manusia. Yang pertanyaan adalah, lalu kenapa manusia kafir? Alasan apa manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu mungkin yang bisa sampaikan di saat ini sampai ayat ke-32 di surat Abasa. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan dapat lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.